Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Kita akan segera mengakhiri bulan Juni ini. Dan kita akan memasuki awal bulan yang baru. Tetapi kita akan belajar untuk menatap terus ke depan. Peristiwa-peristiwa di belakang kita tidak akan lagi menjadi beban untuk kita, melainkan kita tinggalkan, kita melangkah di dalam kasih karunia Kristus. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur sampai dengan hari ini Engkau tetap menolong kami dan pertolongan-Mu menguatkan kami untuk kami berani meninggalkan hidup lama kami dan kami akan terus maju bersama dengan tuntunan Roh Kudus agar kami boleh sampai pada akhirnya di kerajaan kekal. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini kami akan disegarkan dalam iman, dibangkitkan dalam pengharapan dan sukacita. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya kepada kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu dia memang dinyatakan kena stroke ya. Oleh karena itu dia tidak lagi bebas bergerak. Nah, karena dia tidak bebas bergerak, dia bergantung pada kursi roda, pada keluarga dan sebagainya. Lalu setiap kali ketemu dia hanya menangis dan berkata, dulu waktu aku belum sakit, aku pernah jadi atlet. Aku pernah menang juru masak. Aku pernah menang juga dalam menata kebun. Dulu aku pernah juga melakukan ini, melakukan itu. Pokoknya semua serba menarik untuk dia. Dia terkenal, dia dikenal, dan dia merasa senang, dia merasa bangga. Tetapi semua itu menjadi runtuh ketika tiba-tiba aku terjatuh dan kemudian sakit. Sampai hari ini aku tidak bisa lagi bergantung pada tubuhku sendiri. Aku harus bergantung pada orang lain. Dan aku juga bergantung pada kursi roda ini. Sungguh menyebalkan, sungguh menyedihkan. Rasanya aku pilih mati saja daripada hidup seperti ini. Nah, keluhan seperti ini seringkali saya dengar. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima kondisi yang terjadi pada dirinya hari ini dan hari esok. Ada harapan sembuh, oh boleh. Tetapi ketika usia sudah agak lanjut, lalu dia menderita penyakit yang susah sembuh, dalam arti stroke seperti itu, ya harusnya dia menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Jangan selalu menengok ke belakang. Jangan selalu menengok zaman dulu ketika dia jaya, yang menjadikan dia bersukacita, lalu sekarang jadi seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, adanya cuma sedih. Karena dia tidak merasakan pertolongan Tuhan yang tiap hari sudah memulihkannya. Memampukan dia bisa duduk, bisa jalan-jalan keluar walaupun di kursi roda. Tapi toh dia sudah bisa menikmati banyak hal. Memang dia tidak bisa lagi jalan sendiri. Tapi kan jangan menjadi masalah besar sehingga dia berkeluh kesah, rasanya putus asa dan kepingin marah, kepingin nangis terus. Bahkan akhirnya dia katakan, lebih baik mati saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang tidak merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Karena orang yang merdeka di dalam Kristus, dia akan mempunyai sukacita, jiwa yang terbuka, akal budi yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menikmati hari lepas sehari di dalam asuhan Kristus. Semua orang tentunya ingin sehat, tidak mau tergantung pada tongkat atau kursi roda. Tetapi ketika orang itu harus menjalani kehidupan seperti hal yang bergantung pada kursi roda atau tongkat, ya jangan kemudian adanya keluh kesah, kemarahan, dan putus asa. Kalau orang itu sudah menerima kemerdekaan dari Kristus, apapun yang terjadi dengan dirinya, dia akan merasakan bahwa jiwanya yang bersukacita, jiwanya yang dimerdekakan, pikirannya dimerdekakan, tidak akan membuat tubuhnya ini menjadi kemarahan. Karena sekalipun tubuhnya ada kelemahan, namun jiwanya merdeka, pikiran yang sudah dimerdekakan dalam tuntunan Roh Kudus akan membawa dia dalam sukacita. Ini satu contoh. Nah,
Contoh lain adalah ketika seorang bapak, ya kali ini bapak, dia tidak lagi bekerja, lalu dia mulai usaha dengan sebuah warung kecil. Tapi kemudian warung itu juga harus tutup. Akhirnya memang dia ya katakanlah nganggur gitu ya. Nah, dalam dia tidak bekerja ini dia mengingat-ingat masa lalu, nengok ke belakang lagi. Dulu waktu muda aku berhasil, aku punya jabatan tinggi, aku punya kekayaan, aku punya teman banyak, aku dihormati, dicari orang mau minta tanda tanganku aja harus ngantri, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dulu. Nah, sekarang aku nganggur. Lalu bagaimana perasaanmu? Ya gini, menyebalkan. Tidak ada sukacita, nggak semangat menikmati hidup. Ketika ada warung kecil, saya masih ya bersyukurlah gitu ya. Ketemu orang, ketemu anak, ya aku dihapusi sama anak-anak kecil kalau beli permen, ya aku guyu tok, masih ada senengnya. Nah, sekarang warungku tutup karena pandemi ini dan berbagai macam hal, akhirnya aku menganggur. Ya memang kalau nganggur tuh nggak betah sih ya. Tetapi mengapa harus menengok ke belakang? Toh, Bapak itu masih cukup sehat, masih cukup kuat, tidak sakit. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang bisa dikaryakan? Entah itu untuk keluarga, apalagi kalau dia mampu untuk ya usaha lagi menghasilkan ekonomi walaupun mungkin cuma sedikit ya. Tapi jangan nengok ke belakang terus dengan mengatakan dulu aku sukses dan sekarang aku seperti ini. Itu akan membuat jiwanya kecil, tidak ada semangat, tidak ada harapan, tidak ada keinginan untuk bangkit. Karena ingatnya dulu. Nah, hal itu menjadikan seseorang itu tidak punya kekuatan. Tetapi ketika orang itu merasakan memang dulu aku sukses dan sekarang aku seperti ini, tetapi Tuhan sudah memerdekakan jiwaku, akal budiku, pikiranku. Sekarang aku tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Aku yakin bahwa aku akan dibantu, ditopang, didorong dengan semangat pimpinan Roh Kudus agar aku bisa melakukan sesuatu. Nah, ibu yang duduk di kursi roda memang dia tidak mampu lagi melakukan banyak hal. Apalagi ditunjang usianya juga sudah cukup lanjut. Sementara bapak ini kalau dia mau, dia masih bisa. Toh kita bisa melihat ada banyak bapak-bapak yang sudah lebih tua dari dia masih bisa berkarya. Saya belum lama ini ketemu tukang buah yang memang usianya ya sudah lanjut. Saya yakin lebih tua dari bapak yang sakit ini. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mendorong gerobak, tetapi memang buahnya itu tidak banyak. Ya. Dia katakan ya cuma muter sekedarnya aja di sini. Aku sebetulnya sudah nggak boleh kerja, tapi karena nganggur tuh tidak menyenangkan, aku masih punya sedikit tenaga, dan tetangga-tetangga masih percaya, aku jual buah, ya aku jualnya cuma 2-3 macam, bawanya juga nggak banyak. Ya. Nanti besok beli lagi, kulaan lagi, aku pergi ke tetangga yang lain, aku pergi lagi. Jadi tiap hari itu ada tetangga yang beli, buahnya juga tidak banyak dia dorong, tapi dia punya kegiatan. Ya, dia punya kegiatan. Dia senang kalau bisa dapat sedikit uang, lalu ditabung, dia katakan nanti kalau cucunya ulang tahun, saya bisa belikan sesuatu, ada ketang buku tulis, ya, atau pensil, atau ya apa saja untuk mereka sekolah. Rasanya cucu itu senang dan hatiku juga senang. Aku mempergunakan usiaku di dalam kemerdekaan Kristus. Walaupun dia katakan dorong itu seharusnya sudah tidak lagi, tapi daripada diem dan masih banyak langganan yang percaya, ya sudah. Dulu waktu aku muda memang jualanku ini penuh, ya, sak gerobak nih penuh. Sekali ngangkut sekian puluh kilo, lalu tetangga-tetangga semua beli karena memang aku kalau pilih buah selalu pilihan. Nah sekarang tetangga juga maklum, kadang-kadang mereka pesan, lalu anakku yang antar. Ya, jadi dia katakan ya untuk ngisi waktu, aku cuma muter satu komplek, itu pun cuma bawa tidak banyak. Besok nanti ke tetangga yang lain bawa lagi dan seterusnya. Jadi saya pikir orang ini adalah orang yang jiwanya dimerdekakan di dalam Kristus. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak boleh selalu menoleh ke belakang. Dulu waktu muda dia dulu sudah lewat. Nah sekarang apa yang bisa dia nikmati? Itu yang dinikmati.
Orang yang jiwanya dimerdekakan oleh Kristus, dia akan selalu punya harapan dan semangat menatap hari esok. Tidak selalu menoleh ke belakang, menangisi, menyesali masa lalu. Tapi dia punya kekuatan dengan sukacita, berkarya, dan terus maju. Oleh karena itu apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, kuk dosa, kuk yang membodohkan, kuk yang menyusahkan hati, kuk yang membuat kita dibebani oleh masa lalu. Kristus sudah memerdekakan, hiduplah dalam kemerdekaannya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Engkau memberikan pada kami kemerdekaan untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan, kebimbangan, kesedihan, apalagi putus asa. Engkau membangun jiwa kami, membangun sukacita dan harapan kami. Apapun yang terjadi dengan kami pada hari ini, biarlah kami boleh menikmatinya di dalam kasih karunia Kristus. Dan dengan demikian kami akan terus hidup, menjalani kehidupan hari lepas hari di dalam sukacita baru. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dosa dijaga, tindakanmu tulus, tiada mencela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harapkan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harapkan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan,